Cici, akhirnya ketemu juga di sini. Kamu ya dicari ke rumah, nggak pernah ada. Nomor telepon dihubungi malah nggak aktif. Kamu sengaja ya mau kabur dari tanggung jawab? Eh, eh, Pak Doni, Bu RT, ya ampun, kebetulan banget ya ketemu di sini. Silakan duduk dulu. Mau pesen minum apa? Biar aku yang bayar. Nggak usah basa-basi pesan minum segala, Ci. Ibu kesini cuma mau nagih janji kamu. Janji apa ya Bu RT? Katanya kemarin uang arisan ibu mau dibalik. Aduh, gimana ini? Kenapa harus reuni akbar segala sih sekarang? Tinggal 2 minggu lagi waktunya. Lihat itu si Amel pamer foto liburan di Eropa. Si Riko katanya baru aja beli rumah kedua. Masa aku begini-begini aja? Kerjaan gak jelas, tabungan pas-pasan. Kalau aku datang dengan keadaan kayak gini, yang ada aku cuma jadi bahan kasihan atau malah jadi bahan ledekan mereka. Aku nggak mau dianggap remeh. Aku harus kelihatan paling sukses, paling berhasil di antara mereka semua. Tapi pakai apa? Uang dari mana coba buat beli gengsi dalam waktu 2 minggu? Iya, aku harus cari pinjaman. Nggak peduli gimana caranya, yang penting penampilanku harus meyakinkan dulu. Bu RT, tolong dong Bu, aku bener-bener udah nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa selain Bu RT yang baik hati begini. Ada apa, Ci? Kok mukanya sedih banget sampai mau nangis begitu? Coba sini cerita sama ibu, ada masalah apa kamu? Itu Bu, ibuku yang di kampung mendadak jatuh di kamar mandi. Sekarang posisinya lagi kritis di rumah sakit dan harus segera dioperasi malam ini juga. Biayanya besar banget Bu. Ya ampun, kasihan sekali ibumu, Ci. Tapi bukannya bisnis kamu yang sering kamu ceritain itu lagi maju banget ya? Masa nggak ada simpanan sih? Nah itu dia masalahnya Bu RT. Uangku semuanya lagi muter ketanam di model proyek baru yang belum cair bulan ini. Kalau nunggu proyek itu beres, keburu lambat buat nolongin ibu. Makanya boleh ya Bu kalau aku pinjam 10 juta dulu ke Bu RT. Aku janji bulan depan begitu bonus proyekku turun, uang Bu RT langsung aku balikin utuh, gak bakal berkurang sepeser pun. Tolong ya Bu, ini demi nyawa ibuku. Ya sudah, jangan nangis terus. Ibu ngerti kok rasanya panik karena orang tua sakit. Kebetulan ibu ada simpanan uang arisan kemarin di dalam. Sebentar ya, ibu ambilkan dulu. Kamu tunggu aja di sini. Bagus, satu orang sukses kena tipu, tinggal cari korban lain biar uangnya makin banyak. Selamat pagi, saya mau cari mobil yang paling bagus dan paling mahal di sini. Ada tipe apa aja ya? Selamat pagi Ibu, kebetulan untuk kelas premium kami punya sedan mewah keluaran terbaru tahun ini. Atau ada juga pilihan SUV besar kalau Ibu lebih suka yang gagah. Mau dipakai untuk berapa lama kalau boleh tahu? Saya mau ambil yang sedan mewah aja ya. Tolong siapkan untuk 1 minggu penuh. Oh ya, pastikan kondisinya benar-benar bersih tanpa noda sedikit pun ya. Baik Bu, untuk itu Ibu tidak perlu khawatir, semua mobil yang ada di sini sudah dipastikan bersih. Saya nggak suka ya naik mobil yang kelihatan kotor atau bawa parfum murahan. Soalnya mobil ini mau saya pakai buat menghadiri beberapa pertemuan bisnis penting sama kolega saya di luar kota.
Baik Bu, siap. Untuk prosedurnya perharinya dikenakan biaya 3 juta rupiah dan harus ada uang jaminan di awal. Apakah keberatan? Biaya segitu mah kecil buat saya. Gak usah khawatir soal uang. Ini langsung saya bayar tunai di depan untuk seminggu penuh ya, beserta uang jaminannya. Gak usah pakai ribet ya. Tolong kunci dan surat-suratnya langsung disiapkan sekarang juga, karena jadwal saya hari ini juga padat. Baik Bu, mohon tunggu sebentar ya. Saya proses kwitansinya dulu. Dengan begini aku nggak perlu khawatir kalau mau reunian sekolah. Orang-orang pasti percaya kalau aku ini orang kaya. Tapi aku harus cari yang lebih bagus lagi nih. Gaun ini benar-benar pas sekali di badan ibu. Kelihatan sangat anggun dan mewah. Cocok banget sama karakter ibu yang elegan. Iya sih, bahannya lumayan lembut dan potongannya gak kelihatan murahan. Tapi apa nggak ada warna lain yang lebih kelihatan mencolok? Saya butuh pakaian yang begitu saya masuk ke ruangan, semua mata langsung tertuju ke saya. Ada Bu, di bagian dalam kami punya koleksi gaun bludru yang aksen payet kristal asli, tapi harganya memang sedikit lebih tinggi dari yang lain. Alah, soal harga itu urusan belakangan Mbak, yang penting kualitas dan gengsinya. Tolong ambilkan sekalian set perhiasan kalung dan anting yang dipajang di etalase depan ya. Saya mau lihat apa cocok kalau dipadukan sama gaun ini. Baik Bu, saya ambilkan sekarang, mohon ditunggu. Sempurna. Dengan mobil mewah sewaan dan baju semahal ini, siapa yang bakal nyangka kalau aku cuma modal ngutang? Pas hari reuni nanti, semua orang pasti bakal tunduk dan kagum sama kesuksesan palsu aku ini. Rasanya nggak sabar buat pamer di depan mereka. Ya ampun Cici, ini beneran kamu. Pangling banget loh aku, Ci. Ah, kamu bisa aja, Mel. Sumpah, kamu kelihatan anggun dan berkelas banget malam ini. Ini kalung yang kamu pakai berkilau banget. Pasti harganya gak main-main ya, Ci. Ini cuma kalung biasa kok. Kebetulan kemarin habis mampir ke toko langganan, terus iseng beli karena modelnya lucu. Gak seberapa kok harganya, cuma ya buat pelengkap baju aja. Nggak seberapa gimana Ci, dari potongannya aja kelihatan itu barang bermerek. Makasih buat pujiannya. Ngomong-ngomong, kamu sekarang kesibukannya apa sih? Di grup WhatsApp kemarin kamu jarang banget nimbrung. Tahu-tahu pas datang ke sini penampilannya udah kayak bos besar begini. Aduh, maaf banget ya kalau aku jarang bales di grup. Aku bener-bener lagi repot banget beberapa bulan ini. Aku lagi sibuk ngurusin perluasan bisnis properti keluarga aku. Ada beberapa klaster perumahan baru yang lagi dibangun di luar kota. Terus di samping itu aku juga baru aja buka cabang butik fashion kedua tuh di daerah pusat kota. Wah, hebat banget kamu, Ci. Makanya waktu senggang aku itu hampir nggak ada. Kemarin aja aku baru mendarat dari luar negeri buat ketemu investor. Capeknya masih terasa sampai sekarang. Tapi ya demi reuni ini aku bela-belain datang loh. Gila, hebat banget kamu, Ci. Dulu waktu sekolah perasaan kamu biasa-biasa aja deh. Sekarang malah jadi pengusaha sukses begini. Itu hal yang biasa, Amel. Boleh dong, kapan-kapan aku diajak main ke butik kamu. Siapa tahu aku bisa ikutan investasi di proyek properti kamu itu tuh. Oh, boleh banget dong, Mel. Nanti kapan-kapan kalau jadwal aku lagi agak longgar, aku kabarin ya. Bisnis kayak gini emang butuh modal yang besar, tapi untungnya juga luar biasa cepet. Makanya hidup aku sekarang ya gini, nikmatin aja hasilnya. Mantep banget Ci, kamu benar-benar alumni paling sukses nih angkatan kita kalau kayak gini caranya.
Ci, akhirnya ketemu juga di sini. Kamu ya dicari ke rumah nggak pernah ada, nomor telepon dihubungi malah nggak aktif. Kamu sengaja ya mau kabur dari tanggung jawab? Pak Doni, Bu RT, ya ampun, kebetulan banget ya ketemu di sini. Silakan duduk dulu. Mau pesen minum apa? Biar aku yang bayar. Nggak usah basa-basi pesan minum segala, Ci. Ibu kesini cuma mau nagih janji kamu. Janji apa ya Bu RT? Katanya kemarin uang arisan ibu mau dibalikin utuh 10 juta. Tapi sampai sekarang mana? Duh Bu RT, tolong dengerin penjelasan aku dulu ya. Ini udah lewat 2 minggu dari tanggal yang kamu janjikan, tapi kamu malah hilang di telan bumi. Aku sama sekali nggak ada niatan buat kabur atau menghindar kok Bu RT. Kemarin itu nomor aku sengaja diganti karena handphone aku sempat hilang pas lagi perjalanan dinas keluar kota. Alasan terus kamu, Ci. Saya juga butuh uang saya balik sekarang. Uang 5 juta yang kamu pinjam buat alasan modal darurat itu. Mana hasilnya? Kamu janji minggu lalu mau ditransfer, tapi pas saya cek mutasi rekening, sepeser pun nggak ada uang masuk dari kamu. Pak Doni, Bu RT, tolong tenang dulu. Jangan keras-keras suaranya. Nggak enak tuh dilihat sama pengunjung lain. Gini loh, bisnis besar yang lagi aku kelola ini kan hubungannya sama investor luar negeri. Kebetulan kemarin ada sedikit kendala sistem di bank pusat mereka. Makanya aliran dana transfer buat bonus dan keuntungan proyek aku agak telat masuk ke rekening lokal. Prosedur keuangan internasional kan emang agak ribet dan butuh waktu, gak bisa instan. Pokoknya ibu gak mau tahu ya soal uang arisan bank internasional atau apa itu. Yang ibu mau, uang ibu harus balik. Minggu depan anak ibu mau bayar uang kuliah, Cici. Iya Bu RT, iya Pak Doni, aku paham banget kok. Tolong kasih aku sedikit waktu lagi ya. Minggu depan deh, begitu urusan sistem bank ini beres dan dana aku cair, aku janji pasti langsung aku transfer ke rekening kalian berdua. Jangan cuma ngomong doang ya kamu. Enggak kok Bu, malah nanti bakal aku kasih bonus lebihan dikit buat tanda terima kasih karena udah sabar nunggu. Tolong banget ya, percaya sama aku. Masa pengusaha kayak aku mau bohong sih soal uang begini? Awas ya, Ci, ini janji kamu yang terakhir. Kalau sampai minggu depan kamu bohong lagi dan susah dicari, saya nggak bakal tinggal diam. Saya bakal datangi rumah kamu bareng warga yang lain. Iya Pak, pasti minggu depan beres semuanya, tenang aja. Gawat banget ini. Uangnya udah habis semua buat sewa mobil sama beli baju kemarin. Minggu depan aku harus putar otak nyari pinjaman kemana lagi ya buat nutup utang mereka. Udahlah, aku pikirin nanti aja. Mending sekarang aku mikirin buat acara bazar besok. Banyak yang harus aku pikirin buat besok. Ayo silakan mampir kakak-kakak sekalian. Dilihat dulu nih brosurnya. Investasi masa depan yang paling menjanjikan, dijamin aman dan untungnya cepet banget. Silakan mampir. Wah Cici, stand kamu bener-bener megah ya di bazar ini. Mel. Iya nih Mel, panitia kan emang minta para alumni buat nampilin usaha masing-masing. Udah, aku bawa aja lini bisnis utama aku ke sini. Spanduknya aja kelihatan niat banget bikinnya. Bisnis properti kamu yang diceritain pas reuni kemarin aja dipajang di sini semua ya. Iya, oh ya, ini brosur buat klaster perumahan mewah yang lagi aku bangun di pinggir kota. Kebetulan slot investasinya sisa dikit lagi nih. Makanya aku pastikan di bazar alumni ini, siapa tahu aja ada teman-teman kita yang mau ikutan sukses kayak aku. Wah, menarik banget sih ini, Ci. Minimal modal buat gabung jadi investor di proyek perumahan kamu ini berapa emangnya, Ci? Aku ada tabungan dikit nih daripada nganggur di bank ya kan? Khusus buat kamu sebagai teman lama, aku kasih slot khusus deh. Modal awal 50 juta aja, udah bisa masuk kok Mel. Wah, beneran nih? Iya beneran, bulan depan begitu proyek groundbreaking, kamu udah bisa langsung terima bagi hasil bersih 20%. Gimana? Duh, gimana ya? Menarik sih. Mending langsung isi formulir aja sekarang. Nanti aku bantu urus dokumennya biar cepet beres. Gak usah ragu, bisnis aku kan udah jelas legalitasnya. Menggiurkan banget untungnya. Bentar ya, aku pikir-pikir dulu sambil keliling stand yang lain. Nanti aku balik lagi ke sini buat ambil keputusan.
Siap Mel, jangan lama-lama ya, soalnya peminatnya rebutan banget nih dari pagi. Aku tunggu loh ya. Pengumuman semuanya, jangan ada yang mau percaya sama perempuan penipu ini. Dia mau beli ataupun investasi apapun di stand ini, dia itu pembohong. Bu RT, Pak Doni, apa-apaan ini? Kalian berdua ngapain di sini? Pakai acara teriak-teriak segala. Lepasin gak itu kertas-kertasnya? Jangan bikin rusuh di acara formal gini ya. Biarin semua orang tahu kelakuan asli kamu, Ci. Kamu bilang minggu lalu mau transfer uang saya, tapi kamu malah ganti nomor lagi dan menghilang. Berhenti Pak, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tolong jangan kayak gini Pak, ini kerjaan saya loh Pak. Kerjaan kamu cuma pamer kemewahan, tapi uang yang kamu pakai itu hasil nipu tetangga sendiri. Ini lihat semuanya, ini bukti utang Cici ke saya dan warga lain, totalnya puluhan juta. Astaga, jadi ini beneran, Ci? Ini kan screenshot chat kamu yang waktu minjem uang dengan alasan ibu kamu sakit keras. Tapi kok tanggalnya pas banget sama sebelum acara reuni kita kemarin? Jangan percaya, ini semua fitnah. Mereka berdua itu cuma orang sirik yang mau jatuhin nama baik bisnis aku. Amel, please jangan percaya ya. Jangan dengerin mereka, ini rekayasa. Aku ini pengusaha sukses. Masa aku ngutang demi hal kayak gini sih? Fitnah kamu bilang? Ini nomor rekening kamu. Udah jelas tertera di sini. Kamu tega ya bohong bawa nyawa ibu kamu yang sakit demi sewa mobil mewah sama baju-baju mahal itu. Dasar perempuan gak tahu diri, hidup penuh kepalsuan cuma demi gengsi. Balikin uang saya sekarang juga, atau stand kamu ini saya hancurkan sekalian. Tolong jangan rekam Pak Doni, Bu RT. Tolong kita bicarakan ini baik-baik ya di belakang, jangan di depan umum kayak gini. Aku mohon, harga diri aku hancur kalau kayak gini caranya. Daripada kamu mikirin harga diri kamu, mending kamu mikirin gimana caranya buat bayar hutang kamu itu tuh. Aduh, di mana sih ini bazarnya kok nggak kelihatan? Oh, bazar? Iyalah, aku kan mau jualan basreng dan keripik kaca yang super duper enak ini. Di sana pasti banyak orang. Aku bisa untung banyak di sana daripada nunggu yang beli online kelamaan. Mbak, bazar itu adanya di lapangan, bukan di alun-alun, Mbak. Lah, kok kamu nggak ngasih tahu sih? Ini udah siang banget loh, pasti banyak yang datang. Ya kamu gak bilang mau ke bazar, kirain mau nganterin pesanan. Udahlah Mbak, nunggu yang beli online aja. Udah bagus, belinya gampang lagi. Tinggal tap gambar di layar aja. Kamu malah mau ikutan bazar, ribet tau gak sih Mbak Koko? Mohon perhatiannya sebentar untuk seluruh pengunjung dan alumni di area bazar. Terkait keributan yang baru saja terjadi di salah satu stand, saya selaku ketua panitia ingin memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih luas. Pak, tolong usir orang-orang yang bikin rusuh di stand saya, Pak. Mereka merusak acara saya dan mencemarkan nama baik saya sebagai pengusaha. Justru itu Cici, kami harus meluruskan hal ini. Perlu semuanya ketahui, stand mewah yang hari ini ditempati oleh Cici sebenarnya tidak berbayar. Tunggu dulu Pak. Stand itu sepeser pun tidak disewa oleh Cici, melainkan disponsori penuh oleh donatur utama acara bazar kita, yaitu saudara Aldi. Biar saya yang bicara langsung, Cici. Kamu masih ingat saya kan? Aldi? Iya, orang yang dulu waktu zaman sekolah selalu kamu ejek. Kamu rendahkan karena aku cuma anak orang miskin yang seragamnya selalu kumal. Aldi, jadi kamu donatur utama acara ini? Iya, ini saya. Saya sengaja meminta panitia buat memberikan stand terbaik dan termewah ini secara gratis buat kamu. Kenapa? Karena sejak awal sebelum reuni dimulai, saya udah tahu semua kebohongan kamu. Aldi, aku minta maaf, tolong jangan bahas di sini. Saya tahu semua yang kamu lakukan selama ini. Saya sengaja diam. Ci,
Saya sengaja memberikan kamu panggung ini karena saya berharap dengan semua kemudahan ini, kamu sadar dan mau jujur tentang keadaan kamu yang sebenarnya. Tapi ternyata apa? Kesempatan itu nggak pernah kamu pakai. Kamu malah makin tenggelam dalam kebohongan kamu. Bahkan tega menipu teman sendiri kayak Amel dengan investasi palsu. Hari ini semua kepalsuan kamu selesai, Ci. Amel, Riko, tolong dengerin aku dulu. Aku mohon jangan pergi dulu. Kejadian di dalam tadi itu nggak sepenuhnya benar. Aku terpaksa melakukan itu semua. Jangan sentuh aku, Ci. Sumpah, aku bener-bener gak nyangka sama kamu. Ternyata seluruh hidup yang kamu pamerkan ke kita itu cuman settingan, cuman kepalsuan. Aku cuma mau dihargai, Mel. Aku nggak bermaksud jahat sama kamu. Soal investasi itu, aku beneran mau putar uangnya buat bayar utang. Dengan cara menipu teman sendiri, Ci. Kamu tahu gak? Kita semua kemarin kagum banget sama kamu. Aku minta maaf. Maaf udah bikin kamu kecewa. Kita tulus memuji kamu karena kita pikir kamu memang sudah sukses, tapi ternyata kamu tega memakai kedok itu buat menjebak orang lain. Kamu merendahkan Aldi dulu, padahal sekarang dia yang jauh lebih sukses dan bahkan tahu borok kamu, tapi masih punya hati buat kasihan sama kamu. Udah Derek, gak usah diladenin lagi orang kayak gini. Jujur ya Ci, aku bener-bener malu pernah punya teman kayak kamu. Mulai hari ini jangan pernah hubungin aku lagi. Gak sudi aku temenan sama yang hidupnya penuh kepalsuan cuman demi gengsi kosong. Amel, Riko, jangan tinggalin aku. Aku sendirian. Ayo Mel, kita pulang biar dia sadar sama apa yang udah dia perbuat. Aku minta maaf. Habis, semuanya habis. Kenapa aku harus mulai kebohongan ini? Kenapa? Berhenti, tolong berhenti ngirim pesan kayak gini. Aku malu, aku benar-benar nggak punya muka lagi buat keluar rumah. Citra yang aku bangun susah payah, semuanya hancur dalam semalam. Sekarang semua orang tahu aku miskin. Semua orang tahu kalau aku cuma penipu utangan. Bu RT, Pak Duni, Amel, mereka semua benci sama aku. Gak ada lagi yang mau nyapa aku. Kenapa reuni itu malah jadi kuburan buat harga diri aku? Azab ini rasanya lebih sakit daripada dipikul. Kepala aku mau pecah. Mikirin cara bayar semua utang ini. Aku benar-benar tersiksa, hancur total. Gak ada lagi yang tersisa dari diri aku selain rasa malu yang bahkan melekat seumur hidup. Mbak Cici, beli telur setengah kilo sama minyak gorengnya 1 liter ya. Tolong dihitung semuanya jadi berapa. Oke Bu, sebentar ya, saya siapkan dulu minyaknya. Semuanya jadi Rp25.000 Bu. Ini uangnya ya Mbak, kembaliannya buat Mbak Cici aja. Ambil aja nggak apa-apa kok. Jangan Bu, terima kasih banyak atas kebaikannya. Tapi ini kembaliannya pas 5.000 kok. Harus tetap pas hitungannya Bu, biar berkah buat usaha kecil-kecilan saya. Wah Mbak Cici sekarang benar-benar jujur dan ramah banget ya jualan di sini. Semoga tokonya makin laris ya Mbak. Mari. Iya Bu, amin. Terima kasih banyak Bu sudah belanja di toko saya. Hidup kayak gini ternyata jauh lebih tenang ya. Gak ada lagi yang harus aku sembunyikan. Gak ada lagi kepalsuan yang bikin sesek dada. Cukup jadi diri sendiri dan hidup jujur apa adanya.